Salam Ibu-Ibu, puji Tuhan kalau saat ini kita bisa beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Ibu-Ibu, mari kita memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita memuji Tuhan, kita datang kepada Tuhan, dan kita sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Mari kita sujud datang kepada Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi dari awal, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari Ibu, mari kita memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kita datang sujud menyembah kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Mari kita sujud menyembah kepada Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu ya Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
tiada berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari ibu-ibu kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan, terima kasih banyak untuk saat ini, untuk kesempatan kami boleh datang kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan, dan kami ditolong Tuhan, bukan hanya kami mendengar firman Tuhan, tetapi kami dapat menjadi pelaku firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan ibu-ibu. Mari ibu-ibu kita membuka Alkitab kita. Kita membuka dari 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah
kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibu-ibu, tema perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah hikmat yang benar. Hikmat yang benar. Ya, ibu-ibu, berbicara tentang hikmat yang benar, saya teringat ketika saya sedang belajar bahasa Mandarin, ibu-ibu ya. Ibu-ibu, saya belajar bahasa Mandarin kepada tidak jauh-jauh ya, yaitu kepada mama saya sendiri ya. Karena mama saya itu cukup mahir gitu ya, jauh dibandingkan saya dalam bahasa Mandarin, ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau ibu-ibu perhatikan tulisan Mandarin, ibu-ibu apa yang terkesan di pikiran ibu-ibu? Mungkin ada orang yang katakan tulisannya unik gitu ya, tulisannya khusus, dan tulisannya tidak sama dengan tulisan bahasa Indonesia. Betul sekali ibu-ibu ya. Ibu-ibu, kalau kita memperhatikan tulisan Mandarin ya, itu suku kata. Ibu-ibu, kalau misalkan kita diberikan tulisan Mandarin seperti itu, lalu ibu-ibu disuruh tulis, ibu-ibu apa yang lakukan? Mungkin di antara kita langsung ada yang tulis, pokoknya kita berusaha sesuai dengan bentuk kata itu ya, suku kata itu. Jadi kalau misalkan suku kata seperti itu, kita akan berusaha menulis, meniru seperti itu. Dan mungkin kita prinsip kita yang penting sesuai dengan gambarnya itu atau dengan bentuk tulisannya seperti itu. Nah, ibu-ibu, ketika saya belajar bahasa Mandarin kepada mama saya cukup terkejut. Jadi ketika mama memberikan pelajaran yang cukup dasar gitu ya, kata-katanya itu yaitu kata-kata papa, kata-kata mama, itu cukup dasar seperti itu. Nah, ketika diberikan tulisan itu, saya tulis. Saya berusaha sesuai dengan tulisan suku kata Mandarin itu, ibu-ibu. Jadi saya tulis seperti itu. Nah, ibu-ibu tahu apa yang terjadi ketika saya tulis itu? Walaupun sudah jadi ya bentuknya seperti itu, ternyata mama bilang, salah. Loh, kok salah? Saya bingung. Loh, salahnya di mana? Ternyata ibu-ibu, ketika dalam menulis tulisan bahasa Mandarin itu, ternyata itu ada tata caranya, ibu-ibu. Jadi nggak langsung kita tulis, misalkan ada tulisan papa atau tulisan mama, langsung kita tulis langsung seperti itu. Tidak, ibu-ibu. Jadi ada tata caranya. Seperti kata mama, ibu-ibu. Kata mama, ketika kita tulis kata mama, itu kita ada tata caranya. Jadi yang pertama kita tulis itu garisnya ini dulu, setelah itu garis yang ini, setelah itu garis yang ini, lalu demikian dan seterusnya. Ataupun juga kata papa, kita juga harus ada tata caranya. Ini dulu, lalu yang ini, dan seterusnya. Jadi tidak langsung kita tulis, oh pokoknya sama seperti ini, tidak. Ternyata ada tata caranya, ibu-ibu. Dan mama menceritakan ketika mama dulu belajar khusus bahasa Mandarin itu sampai kadang-kadang anak-anak itu sampai kadang-kadang agak, waduh gimana ya, karena memang harus ngikuti, ada tata caranya ini dulu, dan nanti akhirnya jadinya bagus sekali, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, dalam belajar bahasa Mandarin, ternyata ada tata cara, ibu-ibu. Jadi tidak langsung kita menirukan seperti ini, tidak. Ada tata caranya, ada yang urutan-urutan, langkah-langkah yang harus dilakukan, ibu-ibu. Ibu-ibu, tema perenungan firman Tuhan saat ini, hikmat yang benar, ibu. Hikmat yang benar. Ibu-ibu, seperti apakah hikmat yang benar itu? Lalu bagaimana caranya untuk kita mendapatkan hikmat yang benar, ibu-ibu? Ibu, seperti juga tadi dalam belajar bahasa Mandarin, ternyata ada tata caranya, ada urutan-urutan, ada langkah-langkahnya.
Dan pada saat ini Ibu-ibu kita membahas tentang tema hikmat yang benar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan nas Alkitab tadi yang sudah kita baca itu, dari 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 16, Ibu-ibu kita akan dapat menemukan dua kebenaran untuk kita dapat mendapatkan hikmat yang benar, Ibu-ibu. Yang pertama, Ibu-ibu, kita bisa melihat di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, mari kita membuka ayat yang ke-10, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Ibu-ibu, yang pertama, poin yang pertama, kebenaran yang pertama, untuk kita dapat mendapatkan hikmat yang benar, Ibu-ibu kita harus mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Roh Allah, bukan mengandalkan diri kita sendiri, ataupun mengandalkan pengetahuan kita sendiri, atau kemampuan kita, tidak. Tapi kita mengandalkan Roh Kudus, kita mengandalkan Roh Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Ibu-ibu, ketika kita membaca Alkitab, Ibu, ketika kita melakukan saat teduh, ataupun kita meminta pimpinan Tuhan, Ibu-ibu, sangat penting untuk kita sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan melalui doa, Ibu-ibu. Doa ini adalah bentuk kita, relasi kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah, komunikasi kita kepada Allah. Dan doa ini merupakan bentuk kita, keberserahan kita kepada Allah, kebersandaran kita kepada Allah, dan menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mengandalkan Roh Allah, mengandalkan Roh Kudus. Maksudnya apa, Ibu-ibu? Maksudnya, Ibu-ibu, ketika kita mengambil keputusan, kita akan mengambil keputusan ataupun kita akan melakukan hal-hal dalam kehidupan kita, kita terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Dan ketika kita ingin tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, Ibu-ibu, datanglah kepada Tuhan dalam doa. Kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan Roh Kudus, kita mengandalkan Roh Kudus yang berbicara, Roh Allah yang berbicara melalui firman Tuhan, Roh Allah yang berbicara dalam hati kita, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan. Apakah langkah yang saya tempuh ini sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan kehendak Allah? Apakah jalan yang saya tempuh ini tidak bertentangan dengan kehendak Allah? Ibu-ibu, kita datang kepada Tuhan. Kita mengandalkan Roh Kudus, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Ibu-ibu, betapa pentingnya doa ini, Ibu-ibu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan yang sangat indah, Ibu-ibu. Mari Ibu-ibu kita membuka dari Markus 1 ayat 35, nanti kita akan kembali lagi pada 1 Korintus. Mari kita buka terlebih dahulu, Markus 1 ayat yang ke-35. Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ibu-ibu, Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan yang sangat indah kepada kita, memberikan contoh yang sangat indah. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun, ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa, Ibu-ibu. Ibu-ibu, Tuhan Yesus memberikan contoh yang indah. Kalau kita perhatikan, Ibu, ayat sebelumnya dikatakan, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Ataupun di ayat yang sesudahnya dikatakan, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari engkau. Ibu-ibu, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dalam segala kesibukan pelayanannya yang begitu luar biasa, Tuhan Yesus Kristus memberikan contoh yang sangat indah bagi kita, Ibu-ibu. Tuhan Yesus Kristus menyempatkan untuk berdoa. Ibu-ibu, doa ini sangat penting. Doa ini merupakan bentuk kita bersandaran kita kepada Allah, kebersandaran kita kepada Roh Kudus, kita mohon pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah berdoa, Ibu-ibu?
Ketika kita mau mengambil keputusan, ketika kita mau menentukan sesuatu, ataupun kita melakukan banyak hal dalam hidup kita, sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu? Kita meminta pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan, apakah ini Tuhan berkenan, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita memohon hikmat yang dari Tuhan. Ibu-ibu, apakah kita sudah datang kepada Tuhan? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kebenaran yang kedua, atau poin yang kedua, ibu-ibu, mari kita bisa melihat di ayat yang ke-9. Di ayat yang maksud saya ayat yang ke-13, ibu-ibu ya. Saya akan bacakan. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Saya akan bacakan sekali lagi. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ibu-ibu, kebenaran yang kedua untuk kita mendapatkan hikmat yang benar adalah yaitu dengan kita mempelajari firman Tuhan, ibu-ibu. Yaitu dengan kita mempelajari Alkitab. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ya, Alkitab ini dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu sudah lengkap, ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau kita ingin tahu tentang kehendak Tuhan, kita ingin tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki, mari kita dengan tekun mempelajari Alkitab. Mari kita dengan tekun membaca Alkitab, kita menyelidiki firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, dan kita menggali akan firman Tuhan, ibu-ibu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita meminta pimpinan Tuhan, kita minta Roh Kudus berbicara dalam hati kita, dan kita tekun mempelajari firman Tuhan, kita membaca Alkitab, ibu-ibu, Tuhan akan berbicara dalam hati kita. Roh Kudus akan berbicara dalam hati kita, mengingatkan akan firman Tuhan yang sudah kita baca, mengingatkan akan firman Tuhan yang sudah kita renungkan, ibu-ibu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi satu permasalahan, ketika ada orang yang menyakiti hati kita, bagaimana kita harus bersikap? Ibu-ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, kita jujur, kita katakan pada Tuhan, Tuhan, hati saya luka, Tuhan. Tuhan tolong saya. Dan kita dengan tekun, kita belajar Alkitab, kita membaca Alkitab, maka Roh Allah akan berbicara, ibu-ibu, mengingatkan akan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan berbicara, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ibu-ibu, dari mana kita bisa mendapatkan hikmat seperti itu? Dari Roh Kudus, dari Roh Allah. Ketika kita berdoa dan kita membaca Alkitab, firman Tuhan itu yang berbicara. Kita mendapatkan hikmat yang benar, sehingga kita tahu bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus bersikap ketika kita disakiti, bagaimana kita harus bersikap, ibu-ibu. Itulah hikmat yang benar, yang dari Tuhan, ibu-ibu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh indah, ibu-ibu, kita hidup dalam Tuhan. Ibu-ibu, ketika kita hidup dalam Tuhan, kita berdoa dan kita bersaat teduh, kita membaca firman Tuhan, maka hikmat yang benar itu Tuhan berikan, ibu-ibu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus dalam pelayanan, begitu banyak tantangan yang dialami. Tapi Tuhan Yesus Kristus selalu berpegang pada firman Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus Kristus dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus Kristus menggunakan firman Tuhan. Sekalipun iblis memakai banyak cara, Tuhan Yesus memakai firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Ibu-ibu, ketika kita sedang bingung, ketika kita sedang tidak tahu apa yang harus kita lakukan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita meminta hikmat yang benar yang dari Tuhan. Ketika kita mau mengambil keputusan, ataupun ketika kita mau menentukan sesuatu, atau kita tidak tahu bagaimana, mari kita meminta hikmat yang benar dari Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengandalkan Roh Kudus dan kita mempelajari firman Tuhan. Kita berdoa dan kita membaca Alkitab. Kita meminta pimpinan Tuhan dan kita tekun membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan kita minta Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menolong kita. Maka ibu-ibu, engkau akan melihat
bagaimana Tuhan akan menjawab, Tuhan akan berkarya dalam hidupmu, Tuhan berbicara dalam hatimu, mengingatkan akan firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini, ibu-ibu? Mungkin kita menghadapi pergumulan, mungkin kita ada hal-hal yang tidak enak di hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri, tapi mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengandalkan Roh Kudus, kita mengandalkan Tuhan. Kita meminta hikmat yang benar dari Tuhan. Dan kita minta supaya Tuhan yang berbicara. Dan kita dengan tekun, kita mempelajari Alkitab, kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Maka Tuhan yang akan berbicara dalam hatimu. Akan firman Tuhan. Tuhan yang akan berbicara dalam hatimu. Dan kau akan mengetahui hikmat yang benar, apa yang harus engkau lakukan, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Ibu-ibu, betapa indahnya hidup dalam Tuhan. Ibu, jangan biarkan permasalahan ataupun hal-hal lain itu membuat fokus kita bergeser, sehingga pikiran kita tidak lagi tertuju kepada Kristus dan firman-Nya, tapi kita lebih memikirkan masalah tersebut. Tapi biarlah kita lebih fokus kepada Kristus. Kita memikirkan kemuliaan Allah, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Dan yakinlah akan pertolongan Tuhan. Tuhan sanggup bukakan jalan. Tuhan sanggup menolong kita. Tidak ada satupun yang mustahil di hadapan Allah. Ibu-ibu, saya teringat sebuah pujian ini. Pujian ini cukup memberkati ibu-ibu bagi saya secara pribadi. Saya ingin menyanyikan sedikit saja ibu-ibu ya, syairnya. Ibu, seperti ini pujian ini ya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Ibu, tak terbatas kuasa Tuhan. Bahkan sekalipun kita berpikir bahwa itu sepertinya nggak ada jalan keluar, tapi Tuhan sanggup menolong. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu ada, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu ada. Sekalipun kita tidak berdaya ibu-ibu, tapi kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh nyata. Tuhan sanggup tolong kita. Ibu-ibu, saya ingin memberikan sedikit sharing ibu-ibu ya, berkaitan dengan hal ini. Ibu-ibu, satu kali mama saya, ibu-ibu, itu tidak seperti biasanya. Jadi ketika pagi-pagi sekitar kurang lebih sekitar jam 4 pagian gitu ibu-ibu ya, jam 4 pagian itu saya bangunkan mama saya, kok tidak seperti biasanya. Waktu itu saya juga tidak terlalu berpikir yang macam-macam, saya juga belum mengerti, belum tahu seperti itu. Terus saya katakan sama mama saya, Mama, coba buka mata, Mama buka mata. Loh, tapi yang saya agak bingung, mama saya itu kok matanya enggak kedip loh. Ini ada apa ya? Karena saya juga kurang paham, ibu-ibu, kurang ngerti ini kenapa ya. Cuman waktu itu dalam pikiran saya cuma teringat kisahnya kakak ipar saya yang dulu gitu ya. Kakak ipar saya dulu pernah sakit stroke. Pikiran saya, apa ini stroke ya? Karena saya juga kurang paham, mohon maaf, saya kurang paham juga mengenai kedokteran seperti itu. Kenapa ya? Saya enggak tahu gitu ibu. Dan ibu-ibu, betapa Tuhan tuh luar biasa ya. Tuhan sediakan pertolongan tuh tepat pada waktunya ya. Puji Tuhan, akhirnya mama itu sampai di rumah sakit. Ibu tahu apa ketika dokter katakan begini, ini kalau terlambat sedikit saja, mohon maaf, itu
Mama bisa meninggal katanya. Jadi Mama waktu itu koma, Ibu. Ternyata saya juga baru tahu itu Mama itu, mohon maaf, kadar gula dalam darahnya itu terlalu rendah. Jadi waktu itu kadar gula dalam darahnya 30. Mohon maaf, saya kurang mengerti, kurang paham. Jadi pikiran saya waktu itu saya kira apa yang seperti kakak ipar stroke dan saya kurang paham seperti itu. Tapi puji Tuhan, dokter itu mengatakan bahwa ini bersyukur loh ya, maksudnya tepat ditolong, tepat. Ini kalau terlambat bisa meninggal karena angka kadar gula dalam darahnya terlalu rendah sampai 30, ibu-ibu, seperti itu. Ibu-ibu, Tuhan tuh luar biasa, Tuhan sanggup tolong ya. Walaupun kita tidak berdaya, walaupun kita tidak mengerti, walaupun kita tidak paham, tapi bagaimana Tuhan tuh luar biasa, ibu-ibu. Tuhan tuh sanggup tolong kita. Ibu-ibu, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Apa ada kesulitan-kesulitan atau kebingungan atau apapun juga, mari kita datang kepada Tuhan. Ibu, waktu itu saya berseru kepada Tuhan Yesus. Saya berseru, saya menjerit, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Saya katakan dalam hati, Tuhan Yesus tolong Tuhan. Ibu-ibu, mari kita datang pada Tuhan. Ibu, mari kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan Roh Kudus. Dan kita tekun membaca Alkitab, mempelajari firman Tuhan, ibu-ibu. Ibu-ibu, saya tidak tahu dengan pergumulan ibu-ibu masing-masing, apa yang ada dalam hati ibu-ibu saat ini. Tapi ketika firman Tuhan ini berbicara dalam hatimu, jangan kita mengeraskan hati kita, tapi mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita memohonkan pertolongan Tuhan. Dan kita yakin akan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik, rancangan yang terindah. Ibu, maukah engkau mendapatkan hikmat yang benar? Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengandalkan Roh Kudus. Dan mari kita dengan tekun mempelajari Alkitab, membaca firman Tuhan. Ibu, biarlah firman Tuhan ini yang berbicara dalam hati kita, dan biarlah Roh Kudus, Roh Allah yang terus berbicara dalam hati kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa, ibu-ibu, untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk supaya kami mendapatkan hikmat yang benar, supaya kami mengandalkan Roh Kudus dan kami mempelajari firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami tekun berdoa dan kami tekun membaca Alkitab ya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati untuk semua ibu-ibu ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, kita akan masuk dalam doa-doa. Ibu-ibu, kita akan berdoa. Mari kita berdoa, terus berdoa ibu-ibu ya, untuk pandemi ini. Ibu-ibu, mari kita berdoa secara khusus untuk tahun depan, ibu-ibu ya. Jadi tahun depan ini rencananya, ini masih dalam rencana, itu untuk proses vaksinasi, ibu-ibu. Ini sangat penting, ibu-ibu ya. Ibu tolong doakan supaya vaksinasi ini betul-betul aman. Jadi doakan tuh tahapan demi tahapan, fase demi fase, supaya nanti ketika dilakukan proses vaksinasi itu betul-betul aman, ibu, dan tidak memberikan dampak yang macam-macam, tapi betul-betul aman untuk kesehatan dan juga untuk tubuh ibu-ibu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan, terima kasih pada saat ini kami boleh menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan untuk pandemi ini Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk rencana untuk proses vaksinasi Tuhan untuk tahun depan. Kami berdoa untuk tahapan demi tahapan, untuk fase demi fase, proses demi proses. Tuhan tolong untuk ketelitian, Tuhan tolong ya Bapak supaya betul-betul vaksin ini aman ya Tuhan. Ketika nanti dilakukan proses vaksinasi betul-betul aman untuk kesehatan dan tidak berdampak yang macam-macam ya Tuhan, tapi betul-betul aman, baik ya Tuhan, dan betul-betul tepat sekali untuk COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan tolong untuk pemerintah, Tuhan berikan kekuatan, pertolongan dalam kerjasama, koordinasi ya Tuhan, baik tingkat pusat sampai tingkat daerah, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu, mari kita juga berdoa. Kita doakan untuk para medis, ibu-ibu ya. Para medis ini mereka secara langsung, ibu-ibu, berhadapan dengan pasien corona. Bahkan para medis ini sampai ada yang tertular, ibu-ibu ya. Kita doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, Tuhan yang
tolong untuk kesehatan mereka ya Ibu-ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk para medis. Tuhan tolong untuk para medis di mana mereka berhadapan secara langsung Tuhan dengan pasien akan virus corona ini ya Tuhan. Dan bahkan mereka juga ada yang sampai tertular ya Tuhan. Oh Tuhan, kasihani mereka ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan tolong untuk mereka ya Tuhan supaya sehat dan mereka tidak tertular ya Tuhan. Tuhan yang tolong. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk peralatan yang terbatas Tuhan, sementara jumlah pasien terus meningkat. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari kita juga berdoa. Kita doakan untuk masyarakat Ibu-ibu ya. Sekalipun pemerintah berupaya keras ataupun juga para medis seperti itu, masyarakat juga harus mendukung Ibu-ibu ya. Kita doakan supaya masyarakat ini melakukan segala protokol kesehatan supaya apa Ibu? Supaya virus corona tidak terus menyebar. Jadi supaya tidak terus menyebar dan juga jumlah yang terinfeksi COVID-19 yang positif tidak terus meningkat seperti itu. Kita doakan supaya masyarakat juga peduli, mendukung dan melakukan segala protokol kesehatan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk masyarakat. Tuhan tolong untuk masyarakat Tuhan, supaya masyarakat ini boleh peduli, mendukung, tidak cuek ya Tuhan, tapi boleh mendukung akan protokol kesehatan dari pemerintah ya Tuhan, supaya masyarakat melakukan segala protokol dan supaya virus corona tidak terus menyebar ya Tuhan, supaya tidak terus meningkat jumlah pasien virus corona ataupun yang positif ya Tuhan untuk terinfeksi COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari kita juga berdoa menyerahkan untuk gereja. Kita doakan untuk gereja kita Ibu-ibu ya. Kita doakan melalui peribadatan secara online. Kita berdoa sekalipun saat ini memang kita belum bisa Ibu ya beribadah, kita datang ke gereja beribadah seperti sebelum ada pandemi. Tapi kita tetap berdoa supaya walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita beribadah secara online seperti ini, Tuhan yang tolong untuk pertumbuhan iman kerohanian kita, kita boleh tekun berdoa, tekun baca Alkitab, dan kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Mari Ibu kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja Tuhan, GKK Sidoarjo ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong sekalipun dalam masa pandemi ini kami masih belum bisa Tuhan untuk datang beribadah seperti ketika belum ada pandemi. Tuhan, kami berdoa walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing secara online, Tuhan tolong untuk kami boleh tetap bertumbuh dalam iman kepengenalan akan Tuhan, baik melalui doa, melalui firman. Tuhan tolong untuk kami boleh tekun berdoa, tekun membaca Alkitab ya Tuhan. Tuhan yang tolong untuk ibu-ibu semuanya, untuk kami semua ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk persekutuan Komisi Wanita Elizabeth ini, Tuhan berkati. Berdoa untuk Kak Kristi sebagai pembina, berdoa untuk seluruh pengurus Komisi Wanita, Tuhan berkati dalam koordinasi, dalam kerjasama, Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang menolong semuanya ya Tuhan, dan biar semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, inilah doa-doa kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, ibu-ibu, kita sudah menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Tiba saatnya kita di penghujung untuk persekutuan kita. Mari kita memuji Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan kita untuk kita selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduanku.
kerinduan jiwaku. Sekali lagi dari awal, oh Tuhan pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Oh Tuhan pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, mencari domba yang sesat, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, itulah kerinduan jiwaku. Ibu-ibu, mari kita berdoa. Tuhan, benar sesuai dengan pujian ini Tuhan, kami sangat menyadari Tuhan, kami sangat membutuhkan Tuhan, dan kami mohon supaya Tuhan yang menuntun kami, supaya hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan, kami tidak menyimpang, dan kami sangat membutuhkan arahan, tuntunan, pertolongan Tuhan. Dan Tuhan yang menolong kehidupan kami, ibu-ibu semua Tuhan, Tuhan yang lindungi, Tuhan jagai, Tuhan tolong supaya hidup kami lurus, hidup kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tapi kami boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu, kita datang kepada Tuhan, kita memohonkan berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, pertolongan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibu-ibu, jangan lupa kita akan berjumpa kembali untuk minggu depan dalam peribadatan seperti online seperti saat ini. Tuhan Yesus memberkati.